Jadi sejak itu harta Abdurrahman bin Auf ini bertambah-tambah, tapi bertambah-tambah pula kebaikannya. Jadi dia waktu dikasih tahu oleh Rasulullah, kau ini besok masuk surga itu merangkak-rangkak, kata Rasulullah. Kejut dia, padahal dia udah banyak sedekah, Pak. Tapi kata Rasulullah dia masuk merangkak-rangkak. Kenapa ya Rasulullah? Hartamu terlalu banyak, jadi dihitung dulu lama. Sejak itu makin dia banyak sedekah, makin banyak pula masuknya, Pak. Makin besar dia sedekah, makin besar pula masuknya. Sampai dikatakan orang waktu dia meninggal itu harta yang tinggalkannya kalau dirupiahkan 30 triliun, Pak. Itu kekayaan Abdurrahman bin Auf. Kaya raya orang Islam ini sebetulnya, Pak. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas, Pak, ketika Abdurrahman bin Auf ini baru datang di Madinah, dia dipersaudarakan Rasulullah dengan Sa'ad Ar-Rabi. Jadi yang muhajirin dipersaudarakan dengan Ansor. Tapi betul-betul itulah nikmat yang dikasih Allah, Pak, ya. Dikasih Allah kasih sayang yang begitu tinggi, Pak, di hati orang-orang Ansor. Jadi memang Allah yang menanamkan rasa sayang itu. Dalam hal pernikahan kan juga gitu, Pak. Dititipkan Allah rasa sayang di hati kita kepada pasangan. Nah, itu memang Allah yang menitipkannya, Pak. Tidak jarang orang dalam rumah tangga itu bagaimanapun bencinya, tapi tetap rasa cinta yang membuat mereka bersatu sampai tua, walaupun banyak masalah. Karena sudah cinta. Saking kuatnya persaudaraan mereka, begitu dipersaudarakan kepada Sa'ad Ar-Rabi ini, Bu. Apa kata Sa'ad Ar-Rabi ini? Abdurrahman, aku ini orang paling kaya di Madinah. Kau silahkan mau ngambil berapa saja hartaku, ambil. Istri aku ada 4, kau pilih lah mana mau, nanti aku ceraikan. Nah, nikah kau sama dia. Sampai sedalam itu, Pak. Nah, itulah rasa cinta itu, Bu, ya. Binikmati ikhwana itulah, Pak. Nikmat persaudaraan. Kuat terjalinnya. Kemudian, Pak, justru Abdurrahman bin Auf begitu ditawari kesenangan seperti itu, tidak mau dia, Pak. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Nah, kalau kita gitu kan, pilihlah nih, langsung milih itu, Pak. Ambil harta separuh, ambillah istrinya, ceraikan istrinya, ambil pula. Jadi itu pula lah, Bu, ya, berarti yang membuat orang Ansor cinta kepada orang Muhajirin itu tidak punya kepentingan apapun tentang dunia kepada saudaranya Ansor. Jadi ketika kita berteman tanpa ada maksud, maka rezeki akan mudah datang. Tapi kalau kita berteman karena ada maksud, kita akan hina jadinya. Karena pergaulan yang seperti ini yang lebih besar, lebih banyak sekarang nih, Pak. Berkawan sama orang karena ada manfaatnya. Kalau tidak ada, tidak mau. Itu pula ketulusan Abdurrahman bin Auf, Bu. Dikasih harta, dia cuma tanya di mana pasar. Aku akan berjualan di sana. Pertama kali Abdurrahman bin Auf jualan tuh, Pak, dipandangnya dulu di pasar tuh, diam dia dulu di pasar, tengoknya apa yang jarang jual. Oh, rupanya alat pertanian. Dicarinya, aku ambil dulu, nanti sore aku bayar. Mulailah dia jualan, Pak. Yang membuat Abdurrahman bin Auf ini jaya jualannya, Bu, dia untung tipis, yang penting cash putaran kencang. Itu yang rahasia keberhasilan Abdurrahman bin Auf. Kalau kita modal murah, jual mahal, Pak. Jadi orang tidak balik-balik sama kita lagi. Itu kita salahkanlah Allah nih, sepi betul dagangan nih.
Ngapalah Allah sakit hati sama saya ini, padahal saya rajin sedekah. Barang kita tuh apa mahal gitu Pak ya. Kalau mahal sesuai kualitas, mau orang ini kadang tidak sesuai pula sama kualitas. Jadi bukan Allah yang salah, yang ngantar rezeki itu Allah Pak. Berarti Allah mau ngantar apa penghalangnya di kita nih? Apa yang menghalangi? Nah, Abdurrahman bin Auf mulai hanya waktu sebulan aja Pak, udah bisa dia nyewa kios. Itulah kegigihan dia. Jadi cara dia Bu, apa yang jarang dijual orang di sini, itu yang dia jual. Setelah 1 bulan, bulan kedua mulai banyak duitnya terkumpul Pak. Orang banyak beli sama dia karena dia jujur. Mulai banyak orang nawarin barang untuk dijual. Nah, kelebihan Abdurrahman bin Auf, dia hanya menjual barang berkualitas. Tidak mau yang KW-KW, tidak mau dia. Memang barang-barang ori Pak. Dengan untung sedikit, putaran kencang, makin kuat dia. Tapi tetap yang megang pasar Madinah waktu itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu mah, Yahudi tetap ramai. Pedagang Islam yang lain masih sepi. Jadi mengadulah orang kepada Rasulullah. Sepi betul dagangan. Padahal kita jual sama dengan orang Yahudi. Kata Rasulullah, berjualan itu jangan hanya jujur, tapi bersedekahlah kalian ketika berjualan. Maksudnya suka memberi lebih. Jadi jangan sampai pelit, biarlah timbangan gula itu terlebih, jangan terkurang. Ini dikurang-kurangnya, belum pas sekilo, memang jujur Pak. Cuman bolak-balik dia gula, sebentar saya kurang balik, masuk balik. Terlebih balik, maka berkelebihan betul. Jadi jangan hanya jujur jualan kata Rasul, tapi bersedekahlah kalian. Nah, apa cara Abdurrahman bin Auf? Ditanyanya sama Sa'ad Ar-Rabi ini, kau ada punya lahan enggak di pasar? Itu tanah aku tuh yang sebelah situ tuh. Oh, ada cara kita. Kita bangun kios, kita suruh orang Islam bayar seikhlasnya. Itu sistemnya bayar seikhlasnya. Setelah mereka kuat, baru nanti kita sistem bagi hasil. Jadi tidak ada sewa ruko bagi hasil. Itulah yang melejit Bu. Harta Abdurrahman bin Auf itu meningkat-ningkatnya hanya dalam waktu singkat. Jadi orang kaya raya dia di Madinah. Itu cara Abdurrahman bin Auf ya. Ibaratnya berusaha sambil bersedekah. Kalau kita kan dahsyat ruko, kita sewakan, kita minta lah 5 tahun azab orang nggak mau nyewa ruko kita Pak. 5 tahun itu minta lah apa Bu ya, tinggilah tuh harganya tuh. Nggak bisa lah bertangguh tuh Pak. Itu makanya agak payah hidup kita tuh Pak ya. Karena kalau kita memudahkan orang, mudahlah hidup kita. Kita menyulitkan orang, sulitlah hidup kita. Dan rata-rata orang yang punya ruko di Pekanbaru ini pasti seperti itu, minta langsung 5 tahun. Belum orang menjual beli tak maju di situ tanda tak. Kok sulit lah. Tapi Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita berdagang itu mencari berkahnya. Nah, jadi sambil bersedekah. Persaudaraan yang kuat inilah Pak, yang tertanam di jiwa para sahabat sehingga mereka itu betul-betul menjadi generasi yang tidak ada duanya ya, persaudaraan yang seperti itu. Tapi itu kalau kita ingin meraih ini, maka kita harus punya hati pula yang tidak ada maksud dan tujuan ketika kita dekat kepada orang lain. Itu yang paling susah tuh. Rata-rata saya tengok Bu ya, dalam kita bergaul nih, kalau tidak ada untungnya bagi dia secara duniawi, dia tidak mau dekat Pak. Makanya sering Bu ya, ada dulu perempuan Pekanbaru ini, banyak familinya di Pekanbaru, suaminya kaya raya di Jakarta. Itu kalau dia turun di Pekanbaru Pak, semua sanak saudara berkumpul tuh Pak. Nanti disewanya bus, bawa jalan-jalan.
meninggallah suami ibu nih bu, itu nggak ada duit lagi pak. Pergi dia Pekanbaru, takut familinya jumpa dia. Kalau udah miskin itu itulah pak, takut orang jumpa dia bu. Nah, itu baru dia merasakannya ternyata betul hati-hati kita kadang orang bergaul kepada kita ini karena hanya ada manfaatnya. Jadi waktu pagi-pagi ketemulah Abdurrahman bin Auf ini dengan Rasulullah Pak. Dengan aroma yang sangat harum. Ditanya Rasulullah, harum pagi ini apa? Aku mau menikah ya Rasulullah. Menikah itu harus walimah walaupun kau potong kambing satu aja. Jadi Rasulullah itu mengajarkan bu, tidak bisa kalau nikah itu tuh tidak meriah itu Pak. Minimal harus ada makan bersamanya. Dibuatlah oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi sejak itu harta Abdurrahman bin Auf ini bertambah-tambah, tapi bertambah-tambah pula kebaikannya. Jadi dia waktu dikasih tahu oleh Rasulullah, kau ini besok masuk surga itu merangkak-rangkak, kata Rasulullah. Kejut dia, padahal dia udah banyak sedekah Pak. Tapi kata Rasulullah dia masuk merangkak-rangkak. Kenapa ya Rasulullah? Hartamu terlalu banyak, jadi dihitung dulu lama. Sejak itu makin dia banyak sedekah, makin banyak pula masuknya Pak. Makin besar dia sedekah, makin besar pula masuknya. Sampai dikatakan orang waktu dia meninggal itu harta yang tinggalkannya kalau dirupiahkan 30 triliun Pak. Itu kekayaan Abdurrahman bin Auf. Kaya raya orang Islam ini sebetulnya Pak kan. Jadi yang dikatakan zuhud terhadap dunia itu, kita kuat mencari dunia, kaya, tetapi hati tidak lekat dengan harta itu. Nah, itu maksudnya. Bukan berarti tidak kerja-kerja, duduk aja di masjid berzikir, berdoa dari pagi sampai sore. Umar bin Khattab yang menengok orang macam itu diusirnya dari masjid. Langit tidak akan menurunkan gunung emas, keluar kau. Diusir tuh mak. Jadi Abdurrahman bin Auf ini bu ya, herannya dia makin banyak dia sedekah, makin besar terus uang masuknya. Nah, itulah penting dia udah banyak betul sedekah. Kalau kita lihat dalam kitab Qisasul Anbiya, nabi yang terakhir masuk surga adalah Nabi Sulaiman, Pak. Bukan karena dia masuk neraka, enggak. Karena menghisap harta dia. Raja yang paling kaya kan Nabi Sulaiman. Jadi Allah itu tetap fair, Pak, dihitung. Walaupun nabi dia sendiri. Jadi kalau banyak harta, itu yang kata Rasulullah merangkak-rangkak. Itu Abdurrahman bin Auf udah seboros-borosnya sedekah tuh Pak. Akhirnya makin bertambah-tambah hartanya ya tidak membahayakannya lagi. Nah kita kebanyakan bu harta itu lebih banyak yang untuk kita daripada untuk jalan Allah. Kita aja cek sendiri gitu. Berapa yang untuk kita infakkan, berapa yang kita habiskan. Kadang Pak duduk kita pergi liburan sama anak, habis berjuta-juta ikhlas. Tapi kalau mau nyumbang ke masjid itu mikir, kadang udah nyumbang banyaklah komentar Pak, itu pula kan. Yang udah habis dia liburan tuh tidak pernah dia komentar. Tapi kalau di masjid perhatikan betul tuh betul tidak uang itu dipakai. Banyaklah yang diselidikinya Pak. Nah, ini yang kadang itu susah kita ini. Memang banyak yang harus kita perbaiki itu. Nah kemudian Pak, saking kuatnya persaudaraan yang terjalin itu, apa kata orang Ansor? Pokoknya ahli waris kami orang muhajirin. Orang muhajirin ahli waris kami, bukan keluarga kami. Itu udah saking kuatnya persaudaraan. Ditegur oleh Allah lewat surah An-Nisa 33. Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan, ibu bapak dan karib kerabat adalah pewaris-pewarisnya, bukan. Jadi jangan gara-gara persaudaraan kuat kalian sembarangan masa dijadi sampai macam itu jadikannya ahli waris. Padahal mana lah bisa keluarga tetap jadi ahli waris.
Kemudian turun lagi surah Al-Anfal 57, dan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sebagian yang lain. Nah, inilah membuktikan saking tingginya rasa persaudaraan itu. Nah, sampai salah jadi Pak, dijadikannya orang muhajirin sebagai ahli waris daripada keluarga. Jadi ternyata kata Allah keluarga lebih berhak. Walau bagaimanapun keluarga lebih berhak. Jadi kalau saya lihat waktu itu di daerah Bukit Tinggi ya Pak ya, ada pengajian atau pengajian apa namanya itu. Guru lebih tinggi daripada orang tua. Jadi kalau gurunya yang menyuruh Pak kemana saja, apa saja kebutuhan gurunya dia mau. Tapi karena orang tua tidak ikut alirannya, sampai dia hanya ngomong ke orang tua, tidak akan bertemu kita di surga Pak Mak. Nah, itu Pak. Jadi guru di atas segala-gala. Wah, ini udah meleset nih. Bingung juga gurunya ngajarkan apa itu Pak ya. Sampai tidak berbakti anaknya sama orang tua jadi Bu. Dan itu lumayan banyak di Bukit Tinggi itu Pak. Bukit Tinggi cukup banyak. Dia ada yang baiknya mereka masih sholat berjamaah, tapi kalau yang hendaknya lagi mereka tidak lagi sholat, bukan sholat berjamaah, tidak lagi sholat, aduh. Dan dia menganggap aliran dia yang terbaik. Pokoknya ngeri lah Pak, udah saya coba dialog sama mereka keras Pak, padahal orang awak juga Pak ya. Ternyata ada banyak juga lah, lumayan Bu. Bingung juga saya apa yang diajarkan itu. Oh pokoknya kalau sholat itu diwakilkan ke gurunya kalau tidak salah, itu setor per bulan Pak. Banyak tidak tercium tuh Pak gerakan mereka itu, padahal lumayan jumlahnya. Lumayan jumlahnya. Kalau yang di Payakumbuh itu bagus Bu, sholat sholat berjamaah masih oke lah. Tapi kalau yang ini memang guru dan kawan-kawan itu melebihi keluarga. Jadi itu apa namanya itu sampai sekarang tak masih ada, tak hendak ada lama pula tidak jumpa Pak ya. Cuman yang pernah saya jumpai itu pokoknya guru lebih tinggi daripada orang tua tidak masuk ke pengajian itu tidak akan bertemu di surga. Nah, itu dah klaim dia. Kalau Allah langsung dibatas Allah Bu. Oh, orang Ansor saking baiknya dijadikannya orang Muhajirin sebagai ahli waris, tidak boleh kata Allah. Keluarga, kerabat jauh lebih berhak daripada mereka orang Muhajirin sekalipun mereka sangat baik dan disayang oleh kaum Ansor. Nah, itulah nikmat persaudaraan. Kuncinya itu ternyata jangan ada maksud ketika berteman dengan orang. Kalau udah ada maksud itu tuh Bu ya, itu yang membuat kita hina nanti jadinya. Jangan sampaikan ada maksud. Kalau saya lihat Bu ya di beberapa masjid kalau ada donatur yang rajin nyumbang makanan gitu Pak ya, itu yang lain tidak mau nyumbang lagi Pak. Bahkan bawa tupperware lah ibu-ibu yang lain itu dari rumah penyalin makanan yang di masjid tadi itu Pak. Itu cukup banyak tuh nyumbang enggak. Sudah tuh mengambil lauknya banyak pula disalin gitu. Awalnya saya sangka pandai-pandai saja ngomong itu, rupanya betul terjadi Pak. Habis ceramah apa kata betul kata Ustaz. Jadi ibu itu aja lah terus tuh yang nyumbang tuh. Sudah tuh ibu-ibu yang lain tuh dibawanya tupperware dari rumah. Jadi kalau udah ada acara makan di masjid Pak, ibu-ibu tuh bawa tupperware dari rumah. Jadi habis sama yang dibawa pulang aja Pak. Orang kadang di masjid tidak dapat lagi. Nah, itu jadi sejak itu adalah Dewan Pengawas Makanan namanya Pak. Jadi tegak loh situ tuh. Siapa yang bawa tupperware tidak boleh. Mau makan di sini ya tidak dapat lah. Harus ada Dewan Pengawas Makanan tuh nampaknya Pak. Bisa enggak? Itu yang menyebabkan orang banyak jadi orang miskin tuh Bu. Salah satunya mereka sendiri yang memiskinkan dirinya. Orang kaya itu kan hobinya memberi Pak, dia tidak menerima. Ini dia menerima terus ada yang gratis terima itu tambah miskin hidup jadinya. Tirulah mental seperti Abdurrahman bin Auf. Dikasih duit enggak? Tunjukkan saya pasar.
Tidak ada istilahnya mengemek-ngemek Bu ya. Ialah kasih laku, bantu laku, tidak ada. Kemudian Pak, apalagi persaudaraan mereka, kata Abu Hurairah, orang-orang Ansor itu kan mereka bercocok tanam Pak. Tanam kurma itu orang-orang Madinah banyak dulu. Orang-orang Muhajirin, apa kata orang-orang Ansor? Ya Rasulullah, kami punya kebun. Kalau kau mengizinkan, akan kami bagi dua hasil kebun kami ini, hasilnya untuk orang Muhajirin. Terus kata orang Muhajirin, bagaimana ya Rasulullah? Disampaikan Rasulullah, orang-orang Muhajirin ini orang-orang yang tidak pandai bercocok tanam. Mereka rata-rata pedagang. Jadi bercocok tanam ini tidak pandai, jadi petani tidak pandai. Apa kata orang Ansor? Tidak usah, mereka santai saja, kami yang akan membagi hasil kurma kami. Itulah Pak. Kalau memang itu bidangnya, tidak masalah. Kami yang mengolah, nanti kami bagi. Nah, itu kan berat tuh Pak. Kalau kita itu macam itu tuh Bu. Kerja ndak awalan bagi aku sekali dua kali, mau aku lama-lama ndak enak. Nah, kan gitu sifat orang biasanya Pak. Tapi ternyata Rasulullah paham dengan hal itu. Begitu perang Khaybar banyak dapat harta, apa kata Rasulullah? Stop bantuan kalian orang-orang Ansor, karena kita sudah dapat harta dari perang Khaybar. Dan sampai disitulah orang Ansor membantu ekonomi orang Muhajirin. Jadi memang membantu itu ada batasnya Bu. Ada batasnya. Itu hebatnya Rasulullah tuh Pak. Dia tahu ini suatu saat akan jenuh. Awalnya mungkin oke, masih ikhlas. Tapi ada batas. Begitu ada duit, stop. Baru orang Muhajirin mereka berdagang lagi. Nah, kalau kita kebanyakan susahnya itu mental orang kita nih Bu. Begitu dikasih itu jadi kewajiban Pak. Nah, itu ngerinya tuh. Asal mau orang ke dia aja terus, ke dia aja terus. Itu yang sering. Misalnya dalam masalah utang piutang, udah mau saya pinjamkan sekali Ustadz, itu besoknya dia pinjam lagi, kasih lagi, dibayar pinjam lagi. Sudah itu jadi kewajiban gitu. Ke dia saja terus. Nah, itu orang rupanya punya batas. Jangan sampai terus-terusan. Ingat saya dulu Bu, yang kasihannya saya ada orang di rumah dia itu kebetulan air bornya terbaik di antara air-air tetangganya yang keluar Pak. Kasihan dia nengok tetangganya, air mereka itu tidak sebagus dia. Dikasihnya lah keran di samping rumah tuh Pak, pakai sanyo. Diumumkannya lah ke tetangganya, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau ngambil air untuk minum, silahkan, itu ada keran, saya buka, ambil. Pertamanya baik-baik tetangga saya itu ngambil Ustadz, pakai botol mineral yang besar. Besoknya Ustadz pakai gerobak, pakai jerigen, banyak Pak. Teraniaya lah saya bayar listrik, dibuatnya, awak mau istirahat, buka, tolong hidupkan listrik, mau ngambil air. Jahat kadang masyarakat juga. Mentang-mentang dikasih malah ngabiskan Pak. Sejak itu nak mau saya lagi Ustaz. Nah itu yang pepatah orang tua itu, buat baik itu berpada-pada, itu maksudnya Pak. Supaya jangan menyesal nanti. Rencana kita baik nih. Macam ibu, jangan biasakan Bu, saya mau ke pasar ada nitip enggak? Pertama ya baik nitipnya Pak, lama-lama jadi kewajiban Bu. Ditunggunya aja ibu lewat lagi, mesannya enggak lah apa Bu, beras 5 kilo yang menyusah-nyusahkan aja Pak. Telur sepapan, gara-gara kita buat baik. Buat baik itu berpada-pada. Kemudian masing-masing kita ada bidangnya. Jadi Rasulullah sudah mengatakan orang Muhajirin tidak pandai dia bercocok tanam. Kalau kita ini Bu bekerja itu
hendaklah pekerjakan atau bekerjalah dengan bidang yang memang kita cintai. Jangan yang tidak bidang kita. Karena kalau tidak bidang kita pasti salah-salah kita jadinya Pak. Tapi kalau bidang kita yang kita kerjakan, udahlah kita ikhlas, orang pun senang jadi. Karena kita profesional melakukannya.